Mau bertanya mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja merasa bahwa itu perlu diberikan perayaan tandingan supaya bukan supaya jadi kafir, bukan, supaya orang Kristen berhenti pergi menyembah ikut perayaan kafir, supaya gereja punya perayaan sendiri. Kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Esra Soru memberikan penjelasan bahwa di tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran dari Yesus, tapi di tanggal 25 Desember ini kelahiran dari anak Dewa Matahari. Selama ini, saudara kita yang di Kristen mengatakan di tanggal 25 Desember itu kelahiran dari Yesus. Dan selama ini mereka memperingati bukan kelahiran Yesus, tapi saudara kita yang di Kristen memperingati kelahiran dari anak Dewa Matahari. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Shalom Pak Esra, saya Andreas. Mau bertanya mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di Lukas 1 ayat 26 ada tertulis di bulan yang ke-6, yang mana pada penanggalan saat itu Gregorian menunjuk pada bulan Maret, karena bulan pertama awal tahun Yahudi itu September. Jadi 9 bulan usia kandungan setelah Maret adalah Desember. Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Mohon tanggapan dan penjelasannya, terima kasih. Begini, saya memberikan penjelasan ini sudah paham bahwa pada waktu saya mengatakan bahwa itu diadopsi dari perayaan kafir, itu bukan berarti bahwa Kristen itu menyembah kafir. Tidak, ya. Itu adalah perayaan tandingan yang dilakukan oleh gereja untuk menghadapi perayaan kafir yang sudah ada, yaitu perayaan Saturnalia. Ya. Jadi ini bukan berarti bahwa orang kafir punya perayaan 29-25 Desember lalu orang Kristen ikut-ikutan menyembah, bikin Natal dan akhirnya menjadi kafir. Tidak. Ya. Itu adalah perayaan tandingan. Jadi ada banyak orang yang Kristen, ya, sejak Konstantin naik tahta, banyak orang yang KTP-nya saja dalam tanda petik KTP-nya Kristen tapi hatinya tidak Kristen, mereka bisa ada di dalam Kristen dalam gereja, tapi mereka juga tetap merayakan hari-hari raya kafir. Ya, festival Saturnalia, dan pada tanggal 25 Desember itu mereka membakar pohon-pohon. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Orang Kristen sampai detik ini tidak tahu kapan dan tanggal berapa Yesus itu lahir. Pendeta terkemuka di dunia, Abineno, menjelaskan sampai detik ini kami tidak tahu tanggal berapa Yesus itu lahir. Kemudian pengakuan dari Pendeta Esra Soru bahwa tanggal 25 Desember itu diadopsi dari perayaan Dewa Matahari. Jadi seolah-olah ini menjadi tanggal kelahiran Yesus. Padahal ini adalah tanggal kelahiran anak Dewa Matahari. Jadi karena orang Kristen ikut meramaikan perayaan Dewa Matahari ini, kemudian para pendetanya takut, oh nanti mereka itu pindah ke Dewa Matahari, kita buat aja tanggal 25 Desember ini seolah-olah menjadi tanggal kelahiran Yesus. Kemudian mereka menjelaskan di tanggal 25 Desember itu sebagai penghormatan kepada misteri kelahiran Yesus, sebagai bentuk penghormatan kepada perannya sebagai juru selamat umat manusia, sebagai wujud kedekatan Allah melalui Yesus. Jadi orang Kristen itu nggak punya perayaan. Jadi seolah-olah di tanggal 25 Desember itu tanggal kelahiran Yesus. Kita dengarkan selanjutnya. Lilin-lilin di pohon-pohon evergreens, ya, untuk perayaan Dewa Matahari. Nah, gereja merasa bahwa itu perlu diberikan perayaan tandingan supaya bukan supaya jadi kafir, bukan, supaya orang Kristen berhenti pergi menyembah ikut perayaan kafir, supaya gereja punya perayaan sendiri. Nah, perayaan-perayaan itu dibikin sama supaya nanti kalau di sana di kafir 25 Desember, lalu kalau Kristennya bikin 20 Desember, nanti 20 Desember mereka ada di gereja, 25 Desember di sana lagi, gitu. Jadi dibikin sama supaya menjadi perayaan tandingan. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Inilah dampaknya kalau manusia itu dijadikan Tuhan dan manusia itu tidak pernah mengaku Tuhan, tapi pengikutnya mengatakan dia Tuhan.
Jadi di sini pendeta Esra Soru ini memberikan penjelasan kalau ini tidak diberikan, otomatis gereja itu akan sepi. Kenapa? Karena orang nggak mau menganut agama Kristen lagi. Mereka itu malah ikut dengan agama lain. Jadi orang Kristen itu nggak punya perayaan. Tapi dibuat seolah-olah di tanggal 25 Desember itu tanggal kelahiran Yesus. Berarti kan mereka ini membohongi para jemaatnya. Kenapa tidak jujur aja dari dulu kalau tanggal 25 Desember itu bukan tanggal kelahiran Yesus, tapi di tanggal 25 Desember itu tanggal kelahiran anak Dewa Matahari. Kenapa nggak dari dulu jujurnya coba? Kenapa baru sekarang? Jadi buat teman-teman di sini, inilah dampaknya kalau manusia itu dijadikan Tuhan. Tapi Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan, tapi pengikutnya mengatakan dia adalah Tuhan. Jadi banyak kejanggalan di dalam agama Kristen ini, bukan hanya ini aja. Bukan kita benci kepada mereka, kita tidak benci kepada agama Kristen. Tapi kita itu agak aneh melihat para pendeta ini selalu membohongi jemaatnya. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.